Setiap spesies hama pengerat memiliki perbedaan karakteristik tingkah laku, dinamika perkembangbiakan, dan pemilihan habitat. Beberapa spesies berkembang biak secara teratur, yang lainnya beranak sepanjang tahun, dan yang lainnya beranak pada waktu yang sangat spesifik. Tikus sawah, sebagai contoh, beranak hanya ketika fase reproduktif tanaman padi. Jika ada 1 kali tanam per tahun, mereka hanya beranak 1 kali. Jika 2 musim tanam, akan beranak 2 kali. Jika 3 musim tanam per tahun, maka akan beranak 3 kali. Tikus betina bunting selama 21 hari dan dapat kawin 1 hari setelah melahirkan. 1 betina dapat melahirkan sampai 3 kali, dengan 12 anak per kelahiran. Jadi selama musim tanam akan menghasilkan 36 tikus. Anak tikus tidak akan beranak sampai musim berikutnya, atau paling tidak jika petani sekitarnya menanam padi dengan selisih waktu 2 minggu lebih awal. Ini akan menyebabkan musim beranak memanjang, menyebabkan anak tikus, 6 betina dari turunan pertama juga beranak. Tikus beranak pada umur 7 minggu. Sehingga 1 betina dewasa akan berpotensi memberikan 120 tikus dalam 1 musim tanam padi. Peneliti juga telah mempelajari di mana tikus hidup pada waktu yang berbeda selama setahun pada hamparan lahan pertanian. Ini akan memudahkan mengetahui populasi tikus target ketika mereka berkumpul di habitat buatan. Ketika ekologi hama utama diketahui, peneliti dan penyuluh dapat bekerja sama dengan petani untuk merakit penanganan yang ramah lingkungan, strategi manajemen dengan biaya efektif, yang cocok dengan kebiasaan budidaya petani, termasuk metode penangkapan tradisional. Penelitian di pedesaan Indonesia dan Vietnam menunjukkan bahwa populasi tikus dapat dikendalikan jika petani bekerja sama dalam satu komunitas, mengaplikasikan metode pengendalian pada waktu yang tepat dan habitat yang tepat. Aksi pengendalian yang ramah lingkungan dapat mengurangi 50% penggunaan rodentisida kimia untuk tikus. Aksi komunitas yang efektif termasuk mempertahankan pematang saluran irigasi dengan lebar 30 cm untuk menyulitkan tikus membuat sarang. Melakukan kampanye dengan menggunakan metode pengendalian lokal selama 30 hari periode awal tanam, di mana merupakan musim puncak saat tikus berada di sawah. Aksi komunitas ini harus memfokuskan di kebun kampung, saluran irigasi utama, dan pinggir jalan. Di tempat tersebutlah tikus berkumpul ketika lahan sedang diolah dan disiapkan. Jika pengontrolan tertinggal, maka tikus akan menyebar ke pertanaman padi, membuat banyak waktu terbuang dan biaya untuk mengendalikannya pada areal yang luas. Bersihkan gabah yang tercecer saat panen. Dan tanam serempak sehingga ditanam tidak lebih dari 2 minggu antara satu sama lainnya. Tikus memiliki mobilitas tinggi. Mereka dapat berjalan sejauh 1 km di malam hari. Jika petani tidak beraksi bersama dan hanya sekelompok petani saja yang aktif, maka tikus akan pindah dari pertanaman yang tidak dilakukan pengendalian. Satu teknologi sederhana yang ditambahkan sebagai senjata petani padi adalah sistem perangkap bubu yang dikenal dengan nama Trap Barrier System atau TBS. Digunakan di banyak negara Asia Tenggara. TBS terdiri dari pagar plastik yang mengelilingi taman padi yang ditanam 2-3 minggu lebih dulu dibandingkan dengan tanaman sekitarnya, dengan sejumlah perangkap di dalam pagar plastik. Tikus memiliki kemampuan mencium dan penginderaan yang baik. Pada malam hari, tikus tertarik pada bau dari tanaman padi di dalam pagar. Padi ini diibaratkan sebagai penarik. Saat tikus mendekati pagar, tikus mengelilingi pagar hingga menemukan lubang hingga masuk pada pertanaman padi. Mereka akan tertangkap pada bubu perangkap dan diambil pada keesokan harinya. 1 TBS dapat melindungi 10 hektar.
Untuk petani kecil yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar, TBS memerlukan kerja bersama untuk membagi biaya dan pengecekan harian perangkap. Sehingga, peneliti menamakan metode ini sebagai sistem bubu perangkap komunitas. Metode ini ekonomis untuk menanggulangi populasi tikus ketika kehilangan hasil lebih dari 10% pada musim tertentu setiap tahun. Namun demikian di dataran rendah Myanmar, peneliti menemukan tikus bandikut yang merupakan hama utama tidak tertarik terhadap TBS. Tingkah lakunya perlu dipelajari lebih dalam dan kelemahan dari kebutuhan kehidupannya perlu diidentifikasi. Sama halnya, di lingkungan padi gogo, perlu dipelajari tentang ekologi perkembangbiakannya, penggunaan habitat, dan pola perpindahan musiman. Satu penemuan penting dari penelitian kami adalah bahwa ledakan binatang pengerat disebabkan dari kemampuan beranak mereka. Kasus kematian alami yang disebabkan predator sangat kecil. Kesimpulan ini mendukung untuk memfokuskan pada faktor pemberantas kemampuan beranak dari binatang pengerat pada sistem pertanian, contohnya penanaman serempak, dan perakitan metode inovatif untuk mengontrol peranakan spesies hama. Sejumlah penelitian dalam memandulkan tikus sedang berjalan. Hasilnya cukup menjanjikan, namun masih perlu kajian yang dalam. Pemahaman mendalam dari ekologi tikus akan menolong peneliti merakit pengendalian ramah lingkungan dari populasi tikus. Dengan menggunakan pengetahuan ini, peneliti dapat bekerja lebih dekat dengan petani untuk memberi saran kepada mereka kapan dan di mana ketika mengendalikan tikus dengan metode penangkapan tradisional. Petani tidak akan tergantung pada penggunaan bahan kimia yang mahal dan berbahaya untuk mamalia, burung, dan predator pemakan tikus. Bahan kimia merupakan pilihan terakhir. Kunci sukses dari perang melawan tikus adalah aksi koordinasi komunitas setiap tahun. Kita perlu selalu sadar, karena jika kita membiarkan penjagaan menurun, maka tikus akan cepat beranak menjadi jumlah yang membahayakan. Dan musuh masyarakat nomor 1 ini akan selalu membahayakan kehidupan kita.